Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada pembahasan kita di mushola yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa catatan penting penyelisihan kelompok Syiah dengan ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya teringat pada malam tersebut ditanyakan kepada saya sebuah soal tentang bagaimana sebenarnya Wahabi tersebut, ya Pak ya. Baik, dan saya berpikir sebagai bentuk memuliakan Bapak kita yang bertanya, tidak ada salahnya bagi saya malam ini untuk kita memberikan sedikit pencerahan apa yang saya ketahui tentang siapa sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Apakah dia memang betul seorang ulama atau dia ini adalah ulama jadi-jadian? Ya, ulama jadi-jadian. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh bagi kita untuk membela orang yang tidak pantas kita bela, nggak boleh. Begitu juga kita tidak boleh mencela orang yang tidak boleh kita cela. Dan kalau seandainya pun Muhammad bin Abdul Wahhab ini boleh kita cela, dalam hal apa yang boleh kita cela? Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Dalam Islam diatur 5 pokok yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah agama. Agama ini merupakan hal yang paling penting untuk kita berpegang di atasnya. Islam yang kita punya. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang seseorang mengubah agamanya, di mana dia murtad dari agama, maka bunuh dia, kata Rasulullah SAW. Iya. Yang kedua, ini bimbang untuk menjaga agama. Jadi jangan orang hari ini Islam, besok sudah kafir, Islam lagi, kafir lagi. Sehingga Islam memberikan hukum yang tegas bagi orang-orang yang mereka murtad di jalan Allah, murtad dari Islam, supaya dia tidak bermudah-mudahan. Ya, ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, dari perkara darurat di dalam agama adalah harta. Harta merupakan sesuatu yang sangat terjaga dalam Islam. Oleh karena itu Islam datang dengan hukum yang tegas. Siapa yang mencuri dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, dipotong tangannya. Ini hukum tegas supaya seseorang tidak bermudah-mudahan untuk mengambil, mencuri dan merampok harta manusia. Iya. Yang ketiga, karena kita bukan pembahasan masalah ini, jadi saya tidak mendetailkan, cuma sekedar kita ketahui saja. Perkara yang ketiga, perkara nasab. Nasab. Islam adalah agama yang sangat menjaga nasab, karena di dalamnya banyak ahkam. Siapakah menjadi wali baginya ketika dia nikah? Siapa menjadi mahram ketika dia berpergian? Siapa yang akan mewarisi hartanya? Banyak hal di dalam Islam yang sangkut pautnya dengan nasab. Sehingga siapa yang tidak menjaga nasab di dalam Islam, di mana dia berzina, apabila dia sudah menikah maka dia dirajam sampai mati.
Apabila dia belum menikah maka dicambuk. Untuk menjaga nasab. Jangan jadi kalau ini hal tidak dijaga. Ada seorang anak lahir di bapaknya, siapa nggak tahu nih bapaknya, si Joni apa si Alek apa si Robert ini bapaknya. Akan menghancurkan nasab keturunan manusia. Siapa akan menjadi wali baginya? Apakah dia berhak mewariskan harta atau tidak? Sehingga dijaga yang namanya nasab dalam Islam. Dia dijaga dalam Islam yang namanya nasab dengan dibuat hukuman yang tegas. Keempat, nyawa. Nyawa seorang manusia merupakan sesuatu yang berharga dalam Islam. Bagaimana siapa yang membunuh dia harus dibunuh. Sehingga orang tidak bermudah-mudahan karena persengketaan sedikit gara-gara lapak jualan akhirnya saling bunuh-membunuh. Atau karena uang 10.000, 50.000, 5.000 rupiah tertumpah darah kaum muslimin. Sehingga Islam datang dengan hukum yang tegas, siapa yang membunuh dia harus dibunuh. Perkara yang kelima, kehormatan. Ini yang jadi inti permasalahan kita. Kehormatan adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Alladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam yati bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Dan orang-orang yang menuduh seorang wanita yang saleh berbuat zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dicambuk 80 kali cambukan. Dan dia adalah orang-orang yang fasik dan diterima persaksiannya selama-lamanya sampai dia bertobat kepada Allah. Kehormatan seseorang itu perkara yang sangat dijaga dalam Islam. Tidak tanggung-tanggung. Islam mensyaratkan 4 orang saksi. Dia berzina, mana saksinya? Kalau seandainya dia mendatangkan hanya 3 saksi, sementara 1 saksinya tidak mau bersaksi, maka yang bersaksi itu dicambuk 80 kali. Untuk menjaga kehormatan seseorang. Jangan mudah-mudah menuduh, dia sudah berzina, dia sudah ini dan itu. Enggak boleh. Ini hal yang sangat dijaga. Dan para ulama ketika mereka menyebutkan ayat ini, alladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam yati bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah, masuk di dalamnya juga orang-orang yang menuduh orang lain dengan sebuah tuduhan yang tanpa bukti, tanpa burhan, tanpa dalil, maka dia termasuk dalam ayat ini. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Man yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar." Barang siapa yang seseorang mereka mengatakan aku lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, dan aku mencabuk dia dengan cambukan pendusta. Para ulama menyebutkan Ali bin Abi Thalib beliau berdalilkan dengan ayat ini. Tidak dikatakan berzina, tapi dalam dituduh dia berdusta dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Dalam ayat-ayat yang lainnya Allah menyebutkan alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka telah membuat gangguan kepada kaum mukminin dan kepada kaum mukminat, disebutkan oleh Ibnu Katsir, dia menuduh orang tersebut dengan sebuah tuduhan yang dia berlepas diri dari tuduhan tersebut, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar di sisi Allah Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang seseorang berbicara dengan kebatilan kepada seorang yang lainnya, maka di yaumul qiyamah dia akan diminumkan nanah dari penghuni neraka jahanam. Dan bilang kabirah min kabair, dosa daripada dosa besar. Dosa daripada dosa besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, apa kata Allah dalam Al-Quran? Idhaba ila Fir'aun fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun tersebut dengan ucapan yang lembut, ucapan yang sopan, mudah-mudahan dia bisa kembali. Kita melihat bagaimana Allah mengajarkan nabinya yang mulia Nabi Harun dan Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah, membantah Fir'aun dengan cara yang baik. Nah, kalau seandainya Muhammad bin Abdul Wahab pantas untuk dicela, misalkan, saya rasa dia tidak sejelek Fir'aun.
Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak mengatakan dirinya untuk disembah. Ya, nggak ada. Menurut saya kalau seandainya dia punya kesalahan dan kekeliruan, tidak sampai dia mengatakan saya ini Tuhan yang harus kalian sembah. Fir'aun, ya, dia mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Iya, disuruh orang menyembah dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengajarkan Nabi Musa dan Harun untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan atau beliau menasihati istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada seorang Yahudi mengatakan asam alaik ya Muhammad, celaka bagi kau Muhammad. Ini Yahudi kurang ajar, mencela Rasul. Dia sudah kafir, tambah lagi mencela Rasul, kafir di atas kekafiran. Ya, kafir di atas kekafiran. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar suami beliau, kekasihnya Allah, Habibullah wa Habibur Rahman, Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina. Beliau balas, "Assam alaik wa la'nat alaik." Celaka bagimu dan laknat bagimu wahai Yahudi. Mencela membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, tidak demikian. Jangan kamu menambah apa yang tidak diucapkan kepada saya. Dia tidak mengatakan laknat bagi kau wahai Muhammad, tidak. Dia mengatakan asam alaik, celaka bagimu. Cukup kau mengatakan wa alaik juga bagimu. Ya, Anda melihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sikap keadilan. Seorang Yahudi yang kafir mencela Rasulullah SAW lagi. Dan saya rasa Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah dikatakan sebagai orang yang kafir. Dan juga dia bukan seorang pencela Rasul SAW. Orang yang mencela Rasulullah ajarkan Aisyah untuk bersikap adil. Tidak menambah apa yang tidak diucapkan oleh Yahudi tadi. Ini Islam. Ini sunnah Nabi kita. Iya. Dan datangkan bukti dengan jelas dan gamblang kalau dikatakan ini bukan ajaran Islam. Rasulullah sudah menyebutkan dalam hadisnya, Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang terjaga lisannya dan tangannya dari muslim yang lainnya. Ya, begitu banyak orang kufar Quraisy musyrikin yang mereka menentang dakwahnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu nama dalam Al-Qur'an, yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Itu pun ayat yang pendek disebutkan oleh Allah. Abu Lahab. Ya, adapun yang lainnya ketika Rasulullah SAW melaknat mereka yang masih hidup, ditegur oleh Allah. Jangan kamu melaknat mereka. Dan ternyata orang yang dilaknat oleh Rasulullah ada yang masuk Islam setelahnya. Ya, ini menunjukkan Islam mengajarkan kepada kita kehati-hatian di dalam berbicara kepada seseorang. Jangan sampai kita berpikir ini adalah sebuah ibadah, sebuah pembelaan, sebuah jihad. Ternyata di yaumul qiyamah kita melihat begitu banyak catatan amalan kejelekan kita dalam menzalimi manusia. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingatkan diri saya dan saudara saya semuanya kaum muslimin yang hadir di sini. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tadru ma huwal muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya barang yang didagangkan, tidak punya uang, bangkrut dia. Kata Rasulullah, al-muflis yati yaumil qiyamah bi shalatin wa shaumin wa hajjin. Orang yang bangkrut adalah orang yang mereka datang di yaumil qiyamah dengan salatnya, dengan puasanya, dengan hajinya. Amalan begitu banyak. Akan tetapi wasyatama hada, dia mencela orang ini, memfitnah orang ini, mengambil harta orang ini dan memukul orang lain. Kemudian datang orang-orang yang dizalimi menutup di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia telah menzalimi saya ya Allah. Ya Allah, dia telah menghina saya ya Allah. Dia telah menjatuhkan kehormatan saya ya Allah. Saya tuntut dia hari ini wahai Allah. Tuntut dia. Ya,
Uang yang kita punya nggak dibutuh oleh Allah. Ya, untuk menggeserkan hukum yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, nggak mungkin. Itu pengadilan yang sangat adil. Ya, akhirnya subhanallah, karena begitu banyak orang yang dia zalimi, begitu banyak dia orang yang zalimi, akhirnya apa? Dosanya belum habis, akhirnya orang yang zalimi masih banyak, maksud saya, akhirnya orang yang dia zalimi tadi, ya dosanya diberikan kepadanya. Yang tadinya dia membawa pahala yang begitu banyak, akhirnya apa? Dosa yang dia dapatkan kemudian Allah celupkan dia dalam neraka. Seseorang kalau berzina, mungkin dia menikmati perzinaannya. Dia mencuri, merampok, korupsi, dia bisa menikmati uang, beli mobil, beli rumah, bisa jalan-jalan keliling dunia. Lah dosa lisan ini apa yang kamu nikmati? Uang nggak dapat, kenikmatan juga nggak ada. Ya, tetapi ini dianggap sebagai dosa besar. Ya, orang berzina, dia menikmati zinanya. Dia minuman keras, dia nikmati mabuknya. Ya enggak? Dia bermain judi mungkin bisa dapat keuntungan. Lah, kita berbicara ulah begini. Apa faedah yang kita dapat? Apa? Iya. Nah, ini hal yang perlu untuk kita renungi kembali di dalam kita menjalani kehidupan, di dalam waktu-waktu sisa-sisa dari umur kita. Ya, jangan dia sudah berbicara, saya juga ikut berbicara. Dia mencela, saya ikut juga mencela. Ya, saya mengatakan dia begini dan begini, saya juga ikut. Ketahuilah dia semuanya itu tidak akan bisa menolong kita di depan Allah yaumul qiyamah. Jangankan dia itu, bapak kita sendiri, ibu kita sendiri, kerabat dekat kita sendiri, di yaumul qiyamah ketika bertemu mereka saling berlarian. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, kata Allah. Di situ orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, akan lari. Masing-masing manusia mengurusi dirinya masing-masing. Ya fulan, dulu saya ikut ucapan kamu Muhammad bin Abdullah begini. Bela saya, ini bagaimana nih ucapannya? Dia akan lari, enggak mau bertanggung jawab. Nah ini, sehingga coba kita dudukan Muhammad bin Abdul Wahab dalam sebuah timbangan. Sebuah timbangan yang adil. Atau kita memuji, mencela dia, ternyata dia adalah seorang alim, seorang ulama yang harus kita jaga kehormatannya. Kita seorang muslim adalah orang yang harus cerdas. Ya, setiap ucapan yang kita berbicara ini harus kita hitung, harus kita nilai. Ini kira-kira yang saya ucapkan ini bisa membuat bahagia nggak saya di yaumul qiyamah? Nah, ini paling penting. Ya, bukan karena cuma sekedar ikut-ikutan, tetapi bisa nggak saya mempertanggungjawabkan nanti di depan Allah? Ini yang paling penting. Apa saja yang kita amalkan, apa saja yang kita ucapkan, yang paling terpenting kita punya jawaban nanti di depan Allah. Tapi kalau tidak punya jawaban di depan Allah, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara dengan baik atau dia diam. Kalau kita tak punya jawaban nanti dia umumnya lebih baik kita diam. Tapi kalau seandainya kita bisa berbicara, bicara dengan baik, bertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Iya. Muhammad bin Abdul Wahab kita timbang. Sebelum kita membahas, kita katakan Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan nabi kita. Alhamdulillah kita masih punya akal sehat. Masih sehat ya. Sehat insyaallah jasmani dan rohani. Tapi kalau seandainya kita akal kita sudah sehat, ya kita jadikan dia nabi kita. Dia itu bukan nabi kita. Nabi kita adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, itu nabi kita. Ya, yang nabi kita adalah seorang yang maksum, yang tidak akan mungkin salah. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab ini siapapun dia tetap seorang manusia. Ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak. Dia bukan nabi kita. Iya. Dan juga dia bukan pimpinan gerakan kita. Nggak ada pimpinan dalam gerakan kita. Ya, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pemimpin kita siapa? Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada ikatan baiat ya. Tidak ada ikatan baiat. Jadi kita bebas mau menilai Muhammad bin Abdul Wahab ini siapa. Bebas dalam arti kata ikatan dengan ilmiah. Ya, dia bukan nabi kita. Dia bukan pimpinan kita yang kita harus berbaiat dengan dia, wala tidak.
Tapi dia adalah seorang laki-laki yang perlu kita ketahui dia seorang alim atau kamu orang yang jahil, yang pantas untuk kita celah. Tapi dengan celaan dalam tanda petik yang saya sebutkan tadi. Ya. Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan dalam tarikh kehidupan beliau. Dan yang hadir di sini saya atau bapak-bapak yang mungkin sudah umurnya 70 tahun atau lebih dari itu, tidak ada yang bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya yakin demikian. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada tahun 1110 Hijriah. Sudah 300 tahun yang lebih, 300 tahun yang lalu kurang lebih. Dan mungkin saya rasa di zaman itu nggak ada yang namanya televisi, sehingga kita bisa nonton mukanya gimana, suaranya gimana, nggak ada saya rasa. Dan juga di zaman itu mungkin tidak ada alat rekam, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana isi ceramahnya dia. Tetapi yang kita punya, dia punya buku-buku, punya tulisan-tulisan. Di antara tulisannya ada Thalathatul Usul, ada Kitab Tauhid, ada Kasyfus Syubuhat, ada Ushulus Sittah, ada Qawaidul Arba'ah, dan kitab-kitab yang lainnya. Iya. Dan cucu-cucunya juga telah mengumpulkan sebuah risalah yang sangat besar dengan judul Durrus Saniyah, ada 17 jilid. Dia cucu-cucunya dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Bagaimana dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab? Sehingga kita sebagai seorang muslim menimbang laki-laki ini dengan buku dan kitabnya, kita baca dan kita menelaah. Jadi kalau nanti ditanya sama Allah, kenapa kamu mencela dia? Saya mencela dia ya Allah, dia berkata dalam bukunya halaman sekian, dia mengatakan begini dan begini, dan ini menyelisih Al-Quran dan menyelisih Sunnah dan menyelisih daripada salaf, dari sahabat Nabi SAW. Enak kan? Jadi kita sudah punya persiapan jawaban nanti kalau ditanya sama Allah. Iya, ini paling penting ya, ini yang paling penting. Iya, Muhammad bin Abdul Wahhab dari sisi nasab, dia ini bernasab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu nasab, satu garis keturunan dengan Rasulullah. Dan dia adalah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Taimi. At-Taimi ini sebuah kabilah yang kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Abu Hurairah, la azalu uhibbu Tamim At-Taimi, sami'tuhunna min Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Aku terus-menerus mencintai suku Taimi, dikarenakan aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang suku ini dalam 3 perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas 'ala dajjal. At-Taimi adalah orang yang paling keras permusuhannya dengan Dajjal. Kata Abu Hurairah yang beliau nukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza ta'amat qaumina." Ini makanannya kaumnya saya. Dari At-Taimi datang membawa makanan, kata Rasulullah, ini adalah makanan kaumnya saya. Kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hurairah, ya, Aisyah memiliki seorang budak wanita, dan budak wanita tersebut dari suku Taimi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tiqhiha fa innaha min walad Ismail." Mereka kan perempuan ini karena sesungguhnya dari keturunan Ismail. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek tertinggi beliau adalah Nabi Ibrahim, dari keturunan siapa? Nabi Ismail, dan Taimi keturunannya juga kembali kepada Nabi Ismail. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab dari sisi nasab bukan keturunan Yahudi dia, tapi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum cukup. Bukan berarti sudah jadi keturunan Rasulullah boleh berbuat seenak-enaknya. Jangan langsung percaya ya. Oh berarti keturunan Rasulullah boleh diperbuat sembarangan. Tetap juga nggak boleh. Kita menilai ucapannya, perbuatannya. Jangan cuma sekedar keturunan Rasulullah berarti dia sudah pasti masuk surga. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ya, atau sudah pasti dia adalah orang yang benar manhajnya, benar akidahnya. Oh nggak bisa juga. Perlu kita selidiki lagi. Jangan langsung, wow berarti keturunan Rasulullah boleh berbuat sembarangan. Oh nggak boleh. Ya nggak bisa. Karena Allah sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, enggak. Tapi yang Allah lihat adalah amalan kalian, hati kalian. Bagaimana amalan kalian? Toh anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam,
ya mati dalam keadaan kekafiran. Anak Nabi Nuh kan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Iya, nggak ada jaminan kalau keturunan seorang Nabi. Dia jangan langsung tertipu ya, mentang-mentang dari keturunan Nabi langsung wah hebat dia. Tunggu dulu, belum selesai. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, kita nggak boleh memuji orang yang nggak pantas dipuji, dan nggak boleh kita menjatuhkan orang yang nggak pantas dijatuhkan. Nah, ini tunggu dulu, yang buru-buru. Ya, ini dari keturunannya, dari keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian, ya, dari pemikiran dan pemahamannya, dari pikiran dan pemahamannya, sebagaimana saya katakan, kita dalam Islam dilarang untuk qil wal qal, katanya dan katanya. Coba kita piknik, kita mau piknik dulu nih ke buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab. Apa yang disebutkan dalam kitab-kitab dia? Ada yang aneh enggak? Ada yang menyelisih Al-Quran tidak? Ada yang menyelisih As-Sunnah tidak? Karena sesuatu yang aneh cepat terciumnya, ya, cepat terciumnya. Coba kita piknik dulu. Piknik, buka bukunya Thalathatul Usul dulu. Bukunya Thalathatul Usul itu artinya 3 pokok pondasi dalam agama. Di dalamnya beliau menjabarkan ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi, wa ma'rifatul Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalilnya. Ini 3 poin yang beliau jelaskan dalam kitab beliau. Ini kira-kira hal yang baik enggak buat kita? Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam Kitabul Iman, Rasulullah mengatakan daqa'ul iman man radiya billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin rasulah. Dan itu adalah rasa manisnya keimanan. Kapan seseorang akan merasakan manisnya keimanan? Ketika dia ridho Allah sebagai Tuhannya, dia ridho Muhammad sebagai nabinya, dia ridho Islam sebagai agamanya. Apabila 3 hal ini terkumpul pada hati seorang manusia, dia akan merasakan manisnya dan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal ini dijabarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dijabarkan dalam kitabnya Thalathatul Usul. Dan juga kita ketahui bersama, ketika kita dimasukkan dalam kubur kita ditanyakan berapa hal? 3 hal. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? 3 hal ditanya. Nah, inilah kitab yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan dan menjabarkan tentang 3 hal ini. Dan juga di yaumul qiyamah, dari hadis Jabir bin Abdullah atau dari Jarir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man radiya billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin rasulah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang seseorang ridho Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Sehingga 3 pondasi ini apabila ada pada diri seorang muslim, dia akan bahagia di dunianya, bahagia dalam alam kuburnya, dan bahagia di akhirat kelak. Wah, jangan-jangan Muhammad bin Abdul Wahab sampulnya aja bagus, jangan-jangan isinya kesesatan dia. Nah, makanya jangan dulu percaya. Kita piknik lagi, masuk lebih dalam. Bagaimana sebenarnya isi kitabnya? Kita masuk dalam kitabnya. Ya, beliau mengatakan di awal, i'lam rahimakallah. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimahnya dulu. Ya, di muqaddimah beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Benar enggak seseorang memulai sesuatu dengan bismillah? Alhamdulillah, kita buka mushaf, pertama kita lihat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan begitu juga Nabi Sulaiman, ketika beliau menulis surat kepada Ratu Balqis, beliau mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman ketika menulis surat, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sama dengan thariqahnya para nabi ketika menulis sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang datang dari Ibnu Abbas dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ketika beliau menulis surat kepada Raja Herkel juga memulai dengan Bismillah. Ya, berarti Muhammad bin Abdul Wahab enggak menulis macam-macam di awal kitabnya, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti jalannya para rasul. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah
annahu yajibu alaina ta'allum arba'al masail. Ketahuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah. Di sini ada pelajaran penting bagi kita. Muhammad bin Abdul Wahab katanya suka mengkafir-kafirkan orang. Di awal kita baca kitabnya sudah dikatakan semoga Allah merahmatimu. Sudah didoakan kita dengan kebaikan. Enggak ada yang aneh-aneh. Justru di awal semoga Allah merahmatimu dengan rahmat yang luas. Iya. Setelah beberapa lama kita piknik ke depan lagi, beliau mengatakan qala Syafi'i rahimahullah, "Law anzalallah ala hadhil umma ila hadhihi surat lakafatuhum." Kalau seandainya Allah menurunkan ayat ini, yaitu surat Wal Asri, maka sudah cukup bagi mereka kalau mereka ingin mentadabburi. Beliau katakan ucapan Imam Syafi'i. Kita piknik ke depan sedikit lagi, beliau mengatakan qala al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Piknik ke depan sedikit lagi, qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-ibadah kada wa kada. Piknik ke sana sedikit lagi, qala Ibnu Qayyim. Isi bukunya hadis Rasulullah, Al-Qur'an dan ucapan para ulama. Enggak ada di situ ucapan seorang Yahudi. Ucapan siapa misalnya tokoh Yahudi, saya tidak tahu siapa tokoh Yahudi. Berkata al-muallim, al-kabir, al-allamah Yahudi, enggak ada. Dalamnya Syafi'i, Al-Bukhari, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita piknik lagi ke kitab beliau yang lainnya. Kitab Tauhid. Iya, isinya Al-Quran dan hadis, nggak ada yang lain. Al-Quran dan hadis isinya. Apa kira-kira mau dikritik? Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Iya, beliau menjabarkan lebih dari 40 bab. Di dalamnya isinya Al-Quran dan hadis. Kemudian cucu beliau, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad Abdul Wahab, dan juga cucu beliau yang lainnya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab mensyarah buku kakeknya, disyarah. Ya, alhamdulillah saya sedang membaca buku ini di pesantren saya. Ya, qala Ibnu Katsir fi qoulihi ta'ala kadza wa kadza. Qala Al-Qurtubi fi ahkamil Quran kadza wa kadza. Qala Al-Baghawi dalam tafsirnya begini dan begini. Qala Ibnu Qayyim, qala Nawawi. Itu saja isi kitabnya, enggak ada yang lain. Paling ada kalimat dia sebaris. Qultu, begini dan begini. Kalimat dia ucapannya cuma sebaris atau dua baris. Yang lainnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, ucapan Imam Nawawi, ucapan Ibnu Qayyim, ucapan ulama yang lainnya. Toh isinya ayat Quran, hadis Rasulullah, ucapan para ulama. Enggak ada lain. Ya, nah coba kita periksa ada yang aneh enggak dalam kitabnya. Dari situ baru kita menilai. Di situ baru kita menilai. Iya. Dan kita lari lagi ke kitab beliau yang lainnya, yang Kasyfus Syubhat. Dalam beberapa bulan yang lalu, saya membaca sebuah opini di Serambi, bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki pemikiran takfiri, suka mengkafirkan orang. Dia cuplik atau beliau menukilkan dalam tulisan beliau ini, ya, ucapan Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kasyfus Syubhat. Nah, ini Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Iya. Memang betul Muhammad bin Abdul Wahab ya, apa yang beliau nukilkan dalam tulisan beliau memang ada dalam kitab tersebut. Tetapi Syekh tidak berbicara kepada kaum muslimin. Syekh berbicara di awal kitabnya, kebetulan saya tidak bawa kitabnya, atau ada saya dalam ini saya, cuma tidak cukup waktu saya membaca. Syekh menyebutkan di situ bahwasanya orang-orang musyrikin yang Nabi SAW diutus kepada mereka adalah orang yang mereka mengenal, mereka sholat, mereka haji, mereka berpuasa, dan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, akan tetapi tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Saya berbicara tentang apa? Orang-orang musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi diambil kalimat ujungnya yang memang kelihatannya berbicara kepada muslimin. Ya, dan alhamdulillah kita sudah buat tulisan, sudah kita bantah, cuma kalau sudah tidak ditampilkan di Serambi Indonesia. Kita sudah punya tulisan. Ya, kalau Syekh tidak berbicara kepada seorang muslimin, tapi beliau berbicara kepada musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca Kasyfus Syubhat.
Di awal kitab sampai tulisan yang dinukilkan tersebut. Beliau tidak berbicara kepada muslimin. Iya, dan bahkan dalam beberapa maqalah yang beliau sebutkan, bagaimana dikatakan saya mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang jelas-jelas mereka menyembah kubur, belum tentu bisa kita kafirkan, harus iqamatul hujjah. Harus ditegakkan hujahnya. Dia sudah paham hujah, baru setelahnya bisa kita kafirkan. Kata beliau, penyembah kubur tidak bisa langsung kita kafirkan. Ya dia maksudnya menisbahkan dirinya, saya ini orang Islam, saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasul, tapi kerjaannya menyembah kubur. Gak bisa langsung kita kafirkan sampai diiqamatul hujjah kepada mereka. Sampai apa? Ditegakkan hujjah, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan para ulama, ini begini, apa yang kamu buat adalah sebuah kesalahan. Kamu terima? Kalau tetap dia tidak terima, ngeyel. Ya setelah dia paham hujjah, dia tentunya orang yang menyembah selain Allah, apa hukumnya? Kafir. Menyembah kepada selain Allah hukumnya kafir. Tapi beliau mengatakan tidak langsung bisa kita vonis kafir, harus diiqamatul hujjah. Nah, bagaimana lagi kemudian dikatakan beliau mengkafirkan orang Islam? Ya. Atau hal-hal yang lainnya. Iya, ada lagi mengatakan dia ini punya mazhab yang baru. Beliau tidak bermazhab dengan mazhab yang baru. Dalam beberapa maqalah beliau mengatakan walhamdulillah, yang saya berjalan di atas akidah para salaf, berjalan di atas jalannya sahabat Nabi SAW, dan kami berjalan di atas imam madhab yang 4, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Dan juga murid-murid beliau, bahkan raja pada waktu itu Syekh Malik Abdul Aziz, Raja Saudi, mereka mengatakan haula yaquluna bi anna wahabiyun. Mereka mengatakan kami ini Wahabi, dan hakikatnya kami bukan Wahabi, tapi kami adalah orang-orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi, dan di atas madhab Imam yang 4. Wala nufarriq ba'dahu ba'dah, dan kami tidak membedakan antara imam-imam tersebut, dan kami mengajak kaum muslimin, menyampaikan kaum muslimin apa yang difahami oleh para ulama tersebut. Ya, dengan madhab-madhab para ulama. Ini yang tertulis dari beliau. Kita hanya memahami manusia secara jangan-jangan ada yang tersembunyi. Ya tersembunyi kita nggak tahu. Kita hanya lihat apa yang nampak. Apa ya? Yang nampak, yang tersembunyi dari dia, yang urusannya dia dengan Allah, nggak ada urusan sama kita. Bukankah Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat, ya, datang kepada beliau, dikhabarkan bahwasanya Rasul ada seorang sahabat telah membunuh orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada musyrikin, mau ditebas kepalanya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, langsung ditebas oleh sahabat. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kenapa kamu membunuh dia? Kata, ya Rasulullah, mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut saya tebas. Kata Rasulullah, hal syaqaqta qalba, hal syaqaqta qalba, hal syaqaqta qalba. Apakah kamu buka hati dia? Apakah kamu buka hati dia? Apakah kamu buka hati dia? Kata Rasulullah, sampai engkau tahu dia mengucapkan la ilaha illallah karena terpaksa. Sampai-sampai kata sahabat ini, kalau seandainya aku baru masuk Islam lebih baik buat diriku. Karena begitu marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu fahami syarat dia mengucapkan la ilaha illallah, cukup, sudah selesai. Kamu angkat pedangnya, jangan kamu bunuh dia. Apapun apa yang ada dalam hatinya, urusan Allah, kita tidak tahu isi hati orang. Iya. Nah ini tulisan-tulisan dari Muhammad bin Abdul Wahab ini yang menjadi sandaran buat kita. Nah kalau seandainya Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab salah dalam masalah ini dan ini, ya namanya manusia, bisa salah dan bisa benar. Ya, apa yang salah dari dia kita tinggalkan, apa yang benar dari dia kita ambil. Tetapi tolong tunjukkan di mana salahnya, apa salahnya, ya, sehingga kita bisa meluruskan. Karena dia bukan nabi kita, dia bisa salah dan bisa benar. Ya, kalau kita lihat-lihat dan kita baca-baca dosa-dosa Muhammad bin Abdul Wahab, ini ada beberapa dosa yang besar. Pertama, dosa besar yang paling besar yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dia ini suka merobohkan kuburan-kuburan. Nah, dosanya. Dosa yang paling besar yang dia buat. Suka apa? Merobohkan kuburan-kuburan wali-wali Allah. Menghilangkan situs-situs Islam. Ini dosa yang paling besar yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Benar enggak dia buat dosa ini? Setelah kita selidiki, betul dia buat dosa ini. Bilang-bilang, betul. Benar, dalam sejarah dia mengacungkan kuburan-kuburan semuanya, diratakan dengan tanah.
Kita punya hal yang kedua. Karena timbangannya bukan hanya sekedar orang bilang salah ya salah, enggak. Kata Ibnu Qayyim, harrama ma haramallah. Yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dosa apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya dosa. Tapi kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak menganggap dosa, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini menganggap dosa, tetap bukan dosa. Ini kaidah kita dalam beragama. Iya, kaidah kita dalam beragama. Jadi yang dianggap dosa dan salah, apa yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Ini kan, percaya, yakin nggak semuanya? Atau yang salah, apa yang dianggap salah oleh kampung ini? Ada. Insya Allah orang Islam tidak akan berkeyakinan demikian. Tapi orang Islam berkeyakinan salah apa yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Nah ini Muhammad bin Abdul Wahab, apakah secara timbangan ini dianggap dosa ataukah tidak? Iya. Datang sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib berkata kepada temannya Abul Hayyaj, "Ya Abul Hayyaj, hal tuhibba an abhathuka bima ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya bahaya, apakah engkau mau aku mengutus engkau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku? Mau enggak kamu? Ini Ali. Apa kata Ali? Ma min qubrin musyrifin illa sawaitahu. Tidak ada kuburan yang ditinggikan, dikeramatkan, diagungkan illa sawaitahu, kecuali kau ratakan dengan tanah. Ini perintah Rasul kepada Ali, dan Ali memerintahkan kepada Abu Hayyaj, disuruh ratakan dengan tanah. Ini perintah Rasul. Nah kalau seandainya ini dikatakan sebagai dosa, apakah berani kita mengatakan Rasulullah berbuat dosa? Apakah berani kita mengatakan Ali berbuat dosa? Nauzubillah. Menganggap Rasulullah berbuat dosa bisa terjatuh dalam kekufuran. Oh, itu maksudnya nggak begitu. Gimana maksudnya? Gimana menurut kamu maksud? Maksudnya dah begini. Aduh, capek. Ini sudah jelas, tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah. Kira-kira perlu nggak penafsiran? Oh, harus ditafsirkan tuh, nggak bisa langsung lafadznya. Itu maksudnya begini. Oh, itu kan maksud menurut kamu, nggak menurut saya, nggak demikian. Kalau mereka akal-akalan kan begitu. Oh nggak begitu hadis Rasulullah. Maksudnya itu begini. Rasulullah ngomong makanan, dia sudah ngomong apa? Besi. Itulah ibaratnya. Karena secara zahir nasul Quran dan nasul sunnah secara asalnya difahami secara mantuk, difahami secara apa yang tertulis. Iya. Dan kedua, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada sebuah pohon. Pohonnya disebutkan dalam Al-Quran. Iya, Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarati. Dan sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu sebuah pohon. Masya Allah disebutkan dalam Al-Quran. Nah kalau seandainya ada bangunan di Aceh disebutkan dalam Al-Quran, gimana kira-kira? Mungkin sudah berlapiskan emas. Ya, pohon disebutkan dalam Al-Quran. Di situ berdiri Rasulullah, berdiri Abu Bakar, berdiri Umar, di baiat sahabat Nabi SAW dengan baiatul ridwan. Masya Allah, sejarah harum pohon ini disebutkan dalam Al-Quran. Berdiri Rasulullah di situ, di baiat sahabat dengan baiatul ridwan. Ini termasuk baiat yang sangat agung, yang Rasulullah mengambil sumpah sahabatnya. Tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita yakin ya, Umar bin Khattab seorang alim, seorang khalifah yang harus kita ikuti jejak beliau. Di zaman Umar bin Khattab mulai pohon tersebut dijadikan sebagai tempat keramat. Sudah mulai. Ini pohon disebutkan dalam Al-Quran, pohon ini Rasulullah dulu berdiri, pasti ada hal-hal di bawah pohon ini. Akhirnya mulailah mereka mengambil barokah dari pohon tersebut. Mulai. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat ini fenomena yang jelek, yang akan bisa merusak hati seseorang, yang akan dekat dengan Tuhan hatinya kepada pohon tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab menebang pohon tersebut sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Ini situs Islam nggak ini? Ya kalau seandainya ini bukan dikatakan situs Islam, nggak ada situs Islam di muka bumi. Disebutkan dalam Al-Quran, berdiri Rasulullah di bawahnya. Iya, ini sesuatu pohon yang sangat berharga, tetapi ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai ke akar-akarnya.
Ya, dan mungkin kuburan yang dihancurkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab nggak pernah disebut dalam Al-Quran, nggak pernah disebut dalam Al-Quran mungkin. Iya, seharusnya kalau seandainya disalahkan, ini dianggap dosa, siapa yang lebih berhak untuk dikatakan berdosa? Umar seharusnya. Iya, Muhammad bin Abdul Wahab dia hanya mengikuti dari ulama-ulama yang terdahulu saja, ya. Dan wallahu a'lam bishawab, sebenarnya banyak hal yang lain yang ingin kita sampaikan. Kira-kira sebelum saya tutup, dia berhak untuk kita celah atau berhak untuk kita puji? Sampai detik ini, stop dulu, jangan dulu dipuji, jangan dulu dicela. Mungkin ada hal-hal yang lain mungkin nanti yang kita nggak tahu. Cuman sampai di sini, inilah yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Insyaallah taala akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam supaya kita bisa menjaga amalan kita yang sedikit ini. Jangan salah kita berbicara, suka kita caci orang, maki orang, tiba-tiba ibadah yang kita lakukan habis ya karena perbuatan dan mulut kita yang tidak kita jaga. Wallahu taala alam. Mungkin perlu dijelaskan juga ini, karena istilah Wahabi itu kan ditambatkan kepada Muhammad bin Wahab. Nah, Pada part kedua Hijrah ada namanya Abu Wahab. Itu yang benar yang sesat. ya, masya Allah. Ya. Ya, masya Allah Bapak kita memberikan PR lagi buat saya. Insya Allah kita akan membahas nanti ada yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustam. Ya, yang dia dihukumi oleh para ulama adalah orang yang sesat yang suka mengkafir-kafirkan orang. Ya, jazakallahu khairan. Allahumma shall. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.